Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Selalu ku percaya.
Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Berilah kepada kami hikmat, kekuatan, kasih, sayang Tuhan kepada kami. Supaya kami boleh memprioritaskan apa yang harus menjadi prioritas. Supaya kami boleh mencari apa yang lebih berharga daripada emas. Yaitu hidup dan hikmat dan firman Tuhan. Supaya setiap kami boleh kembali kepada sesuatu yang lebih berharga dari segala yang ada di dunia ini. Engkau memberkati kami Tuhan, dan Engkau melindungi kami dari si jahat, kuasa kegelapan Tuhan, maupun orang-orang jahat, bencana, sakit, penyakit, dan wabah. Bahkan yang dalam pergumulan Engkau Tuhan tolong, berikan jalan keluar, dan memberkati mereka. Yang sakit pun Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau kita mengasihi sesuatu, saudara, atau orang, pasti orang itu juga bisa mengasihi kita. Terutama kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan sewajarnya lah kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan lebih-lebih lagi. Banyak orang kita tahu Tuhan mengasihi kita, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, saudara, bukan berarti kita membalas cintanya saja, bukan. Namun itu jelas kita butuh Tuhan juga. Bahwa kita butuh kasih Tuhan. Sehingga akhirnya kita mulai mendapatkan hikmat. Kita mendapatkan visi. Kita mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan pertolongan. Kita mendapatkan jalan keluar, pengharapan. Kita mendapatkan damai sejahtera. Bukankah itu yang dicari manusia? Saudara, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi saudara berkata gitu, semua itu uang. Itu firman Tuhan sudah berkata. Di zaman terakhir kali keadaan manusia menjadi sukar. Orang mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang, saudara. Sehingga akhirnya segala sesuatu diukur uang. Dia bahagia kalau dia ada hitungan uang. Tetapi dia waktu mengejar uang ini dia sakit, susah, pedih hatinya, nggak bisa tidur, nggak ada damai, takut, cemas. Nah ini saudara, ini yang harus kita pikirkan dengan bijak. Sehingga kalau kita mau membaca firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Supaya kita mengejar apa saudara? Kekayaan bukan. Yaitu kebenaran, terutama hikmat itu juga. Yang di dalamnya juga saudara, terletak juga ketenangan, kekuatan, bahkan hikmat itu yang lahir daripada takut akan Tuhan, yaitu kebenaran. Kita lihat dulu firman Tuhan. Amsal 8 ayat 17. Aku itu adalah hikmat. Karena perikopnya adalah hikmat. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi hikmat, saudara, mengasihi orang yang mengasihi hikmat. Dan orang yang tekun mencari hikmat akan mendapatkan hikmat. Kata aku itu adalah hikmat. Jadi di sini adalah hikmat, saudara, yaitu mengasihi orang yang mengasihi Dia. Dan hikmat juga siapa yang mencari tekun, ya, akan mendapatkan hikmat. Jadi, saudara, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengejar dan mencari hikmat Tuhan itu. Sehingga di dalam doa kita bukan minta berkat saja. Tuhan, berilah hikmat kepada kami. Tuhan, berilah kepada kami kemampuan. Ajar kepada kami. Seperti itu, saudara. Jangan Tuhan berikan aku kekayaan. Kalau nggak ada hikmat, habis, saudara. Yang perlu adalah hikmat. Waktu kita kaya ada hikmat, kita bisa mengelola dengan baik. Kita dijauhkan dari orang jahat, kita dijauhkan dari penipuan, kita dijauhkan daripada segala persoalan, saudara. Tetapi kita dijaga karena apa? Karena ada hikmat. Sehingga kita bisa membaca semua dengan bagus. Terutama kalau kita lihat umat Tuhan. Ayo kita kembali kepada firman Allah. Firman Allah membuat kita takut akan Tuhan, dan kemudian ketika kita takut akan Tuhan, membenci kejahatan, disitulah lahirlah hikmat. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Jikalau kita tidak takut Tuhan dan membenci kejahatan, maka tidak ada hikmat, tidak ada permulaan hikmat itu. Sehingga ketika kita punya hikmat, aku punya hikmat ini, bagaimana? Belum bisa memecahkan persoalan. Hikmat pertama adalah dia belajar takut akan Tuhan. Hikmat pertama adalah dia membenci kejahatan. Tidak ada orang punya hikmat terus semuanya beres, saudara. Tapi nggak takut Tuhan. Karena firman mengajarkan ketika kita dapat hikmat dari Tuhan, saudara, bukan memecahkan masalah, bukan mendapatkan jalan keluar. Tetapi ketika kita mendapatkan hikmat, tidak ada yang lain kecuali takut Tuhan dan membenci kejahatan.
Setelah itu barulah muncul hal-hal yang lain. Dapat jalan keluar, bisa membaca kondisi dan sebagainya. Sehingga kalau orang mau berhasil, kalau orang mau mendapatkan gampang jalan keluar dan sebagainya, dia memulai harus takut Tuhan. Dia memulai membenci kejahatan. Ketika dia memulai, disitulah saudara hikmat itu muncul. Dan ketika muncul, maka kemudian hikmat itu akan melahirkan yang lainnya. Kita lihat ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, yaitu pada hikmat. Juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi saudara lihat itu, kekayaan, kehormatan, harta yang tetap dan keadilan ada pada hikmat. Kalau orang saudara punya hikmat, pasti hidupnya adil. Ya, hartanya bisa dijaga, saudara. Dan dia mendapatkan juga kehormatan. Dia bisa mendapatkan juga kekayaan karena hikmat. Sehingga orang-orang percaya ini harus mengejar hikmat dulu. Dan seperti yang saya katakan, untuk mengejar hikmat, saudara, bukan cuma membaca firman Allah, tetapi memulai takut akan Tuhan dan membenci kejahatan, melepaskan mulut kita dari segala perkataan yang nipu dan sebagainya. Itu permulaannya. Maka kemudian selanjutnya muncul hal yang luar biasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Kita mau mengejar kekayaan, kejar yang lebih daripada harta kekayaan itu, yaitu hikmat. Kita lihat dulu ayat yang ke-19. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Jadi buah daripada hikmat itu lebih berharga daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua, saudara. Itu hikmat itu. Sehingga kalau kita punya hikmat akan menghasilkan buah. Dan buah itu lebih daripada emas. Emas tua itu lebih. Sehingga orang mendapatkan hikmat itu, saudara, nggak usah takut hidupnya. Nggak usah mengandalkan orang lain. Orang kalau punya hikmat itu, saudara, pastilah di situ berkat akan datang. Sayangnya banyak orang punya hikmat, saudara. Namun kemudian hikmatnya dicampakkan, dibuang. Akhirnya dia mulai cari hikmat dunia, yaitu mulai kesombongan, pesta pora, menunjukkan kekayaan supaya orang itu percaya dia, sehingga orang itu bisa naruh uang kepada dia, sehingga dia bisa nipu dan melipat gandakan. Ya kalau jadi, kebanyakan banyak bencana juga. Itu hikmat dunia. Kalau hikmat dari Tuhan tidak seperti itu. Sebab itu dikatakan buah daripada hikmat itu adalah lebih daripada emas tua. Bahkan hasil daripada buah itu melebihi dari perak. Artinya dengan hikmat itu masa depan kita terjamin. Dengan hikmat itu saudara, kita bisa berhasil. Dengan hikmat itu kita bisa sukses dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam jabatan. Hikmat itu saudara. Ingat, bukan hikmat dunia yang suka nipu, meremehkan orang lain, ya, membodohi orang lain, bukan. Hikmat yang lahir dari Tuhan, yaitu takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Sudah tidak lagi zamannya suap-suapan, saudara. Menyuap. Banyak orang Kristen percaya, oh aku punya hikmat, mesti disuap orang ini, mesti disuap supaya aku berhasil. Dan ada juga seorang pelayan Tuhan pendeta ngomong sama saya, oh aku punya hikmat, yaitu ayat ini. Berarti kalau aku menyuap kepada orang, kemanapun orang itu akan menolong saya membuka jalan, tak suap terus. Aku dikasih kerjaan lebih bagus, untung lebih banyak, saudara. Tapi saudara tahu itu suap dibenci Tuhan. Orang itu memang berhasil dengan dunia, tapi dia tidak pernah berhasil dengan Tuhan. Karena pekerjaannya tidak jujur, tetapi pekerjaannya adalah dari suap menyuap. Sebab itu kembali kepada firman Allah. Kalau belum waktunya kita jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan kita hancur, saudara. Yakinlah dengan hikmat kita akan peroleh kemenangan. Dengan hikmat kita memulai jalan kita menuju ke depan. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita akan diberkati lebih daripada kekayaan. Lebih daripada hormat, kehormatan. Dan firman itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kita punya namanya keadilan dan kasih daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, menyucikan hati pikiran kami, biar setiap kami mau menenggelamkan diri kami untuk mencari hikmat,
yaitu mencari dan takut akan Tuhan, meninggalkan, membenci segala kejahatan, perkataan-perkataan yang menipu, suap penyuap, dan kami mau mengandalkan Tuhan, karena kami tahu bahwa hikmat melebihi daripada kekayaan, kehormatan, harta yang tetap maupun keadilan, bahkan menjaga setiap kami oleh karena hikmat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami, melindungi kami dari kuasa jahat, roh-roh jahat, orang jahat, bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan. Jika saudara engkau dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar hikmat Tuhan turun kepada setiap engkau yang dalam pergumulan, sehingga engkau melihat peluang, kemenangan, kasih, dan keberhasilan daripada Tuhan, sehingga engkau diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.